yang merupakan dosen tetap di program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Video ini disusun sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang digunakan dalam penilaian sertifikasi pendidik untuk dosen. Video ini berisi penjelasan tentang salah satu materi yang akan disampaikan pada mata kuliah Algoritma dan Pemrograman yang meliputi DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Kemudian, deskripsi dari mata kuliah ini adalah membahas tentang konsep pemrograman dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Konsep pemrograman yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi algoritma dan flowchart, struktur algoritma pemrograman, tipe data, operator dan ekspresi, pernyataan input-output, perulangan atau looping, percabangan, fungsi dan prosedur, larik atau array, tipe data dinamis, manipulasi string, visualisasi data, serta penggunaan Python dalam pemecahan masalah matematika. Kemudian, kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah berdasarkan pada CPMK 3, yaitu mahasiswa mampu mendemonstrasikan algoritma dan pemrograman komputer sederhana dengan bahasa pemrograman tertentu untuk memecahkan masalah. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran dari pertemuan ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan visualisasi data, dan yang kedua, mahasiswa mampu membuat program yang melibatkan visualisasi data. Pada pertemuan ini, terdapat suatu materi pembelajaran yang akan dipelajari, yaitu visualisasi data dalam bentuk diagram batang dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah tatap muka. Kemudian, metode pembelajaran yang digunakan dalam pertemuan ini antara lain ceramah, demonstrasi, diskusi, dan tanya jawab. Pada pertemuan ini terdapat beberapa interaksi yang terjadi antara peserta Serdos dan juga mahasiswa. Yang pertama adalah komunikasi dua arah, yang kedua umpan balik yang diberikan kepada mahasiswa, dan yang terakhir adalah pengelolaan kelas. Penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari teknik penilaian yang pertama pretest, yang kedua post-test, yang selanjutnya ada praktikum dan penugasan. Sedangkan indikator penilaian yang digunakan dalam pertemuan ini adalah ketepatan, kesesuaian, penguasaan, dan keaktifan. Video ini juga berisi rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan salah satu materi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu visualisasi data. Rekaman ini merupakan video rekaman pembelajaran tatap muka dalam bentuk micro teaching sesuai dengan RPS yang telah disusun. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu. Tetapi saya pengen memohon bantuan kepada salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa. Silakan, mau siapa? Oke, boleh. Baik, terima kasih Mbak sudah memimpin doa pada hari ini. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Baik. Hari ini saya mau ngecek dulu nih siapa yang belum datang ke kelas atau tidak hadir. Apakah ada? Tidak ada. Oke, jadi hadir semua ya. Baik, terima kasih konfirmasinya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Jadi kita masih menggunakan bahasa pemrograman yang sama. Kemarin kita pakai apa teman-teman? Bahasa pemrogramannya? Python. Oke, semoga teman-teman untuk dasar-dasarnya sudah dikuasai dengan baik dan kita hari ini akan mempelajari materi terkait visualisasi data. Tetapi hanya salah satu saja, nanti kita lihat ya, yang mana yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian untuk perkuliahan hari ini, teman-teman diharapkan mencapai CPMK ini ya, masih ingat CPMK-nya ya, yang kemarin ada di kontrak perkuliahan, sudah disampaikan juga. Itu kita ada CPMK yang ketiga, yaitu kalian bisa mendemonstrasikan algoritma dan pemrograman komputer. Terus habis itu ada tujuan pembelajaran yang khusus untuk hari ini kita akan pelajari. Yang pertama adalah menjelaskan visualisasi data, yang kedua adalah membuat program yang melibatkan visualisasi data. Jadi nanti di akhir pembelajaran teman-teman bakal dapat satu program, gitu ya. Oke, lalu untuk materinya kita khusus hari ini itu hanya di
diagram batang. Karena visualisasi data macam-macam ya teman-teman. Sudah pernah belajar sebelumnya? Sudah ya, di SMP juga sudah ya dulu. Jadi nanti teman-teman akan mempelajari khusus terkait menggambarkan diagram batang menggunakan Python, gitu ya. Oke. Terus hari ini kita akan tentu saja ceramah ya. Terus ada demonstrasi juga terkait code-nya. Terus nanti terakhir ada diskusi dan tanya jawab. Jadi nanti teman-teman akan berdiskusi di kelompok kecil dan juga tentu saja melakukan tanya jawab di forum yang lebih besar. Ya. Kemudian untuk hari ini kita akan ada free test. Bagaimana teman-teman, sudah siap untuk free testnya? Sudah ya. Jadi nanti untuk salah satu penilaiannya adalah menggunakan free test. Kemudian nanti di akhir, kalau di awal free test, di akhir apa teman-teman? Good, post test. Jadi nanti free testnya disiapkan, post testnya disiapkan juga. Lalu kita praktik ya nanti. Sudah bawa laptop semua? Sudah. Oke, terima kasih. Nanti kita praktik pakai laptopnya masing-masing. Dan terakhir, jangan lupa ada yang harus dibawa pulang. Apa teman-teman? Tugas ya. Oke. Tugas hari ini kelompok ya teman-teman. Jadi silakan nanti kelompoknya boleh sama dengan diskusinya, boleh menentukan sendiri. Kalau biasanya pakai apa teman-teman? Di random ya? Oke, boleh. Diacak juga boleh. Lalu nanti ada beberapa indikator penilaian, antara lain ketepatan, kesesuaian, penguasaan, dan juga keaktifan teman-teman di kelas juga akan dinilai ya. Oke, lalu untuk pretestnya silakan disiapkan dulu, tapi saya pengen memberikan motivasi dulu nih, biar teman-teman semangat untuk mempelajari materi hari ini. Kalau visualisasi data, teman-teman biasanya pakai apa sih menggambarkannya atau membuatnya? Pakai software tertentu kah atau gimana? Oke, bisa pakai Office ya, apapun, Excel, Word, oke. Biasanya pakai itu ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari suatu alat baru yang tentu saja mempermudah teman-teman untuk handling atau menyajikan data tertentu secara lebih mudah dan lebih cepat. Ya, oke. Pretestnya disiapkan dulu, saya akan tampilkan kodenya. Silakan buka background-nya masing-masing, di-scan saja. Soalnya nanti pilihan ganda, jadi teman-teman tinggal memilih jawaban yang teman-teman rasa paling tepat, gitu ya. Oke, silakan. Nanti kalau sudah masuk semua saya klik start ya. Jadi silakan bisa dimulai. Nanti kita lihat siapa yang skornya paling tinggi ya. Yang belum masuk boleh angkat tangan. Sudah, saya start ya. Silakan bisa dikerjakan dulu. Oke, ada yang benar semua? Boleh angkat tangan? Deta, oke. Kita ucapkan selamat buat Deta, kita beri tepuk tangan dulu. Selamat Deta. Oke, berarti yang lain juga kurang lebih mungkin sama ya. Di sini kita lihat hasilnya, ada beberapa yang salah satu ya, ada beberapa yang di bawah ini juga. Berarti nanti kita coba perbaiki pemahamannya, kita tingkatkan pemahamannya melalui pembelajaran pada hari ini ya. Oke, sudah kita akhiri pretestnya, nanti kita siapkan untuk post test ya. Terima kasih semuanya. Oke, nah untuk memperbaiki pemahaman kita, meningkatkan pemahaman kita masing-masing, kita lihat tabel yang ada di depan itu. Kelihatan? Oke, isinya apa sih itu teman-teman? Yang ini? Kategori. Yang kedua? Frekuensi. Berarti data yang harus kita tampilkan, pertama ada kategorinya. Nah, setiap kategori itu ada nilainya juga, ada frekuensi yang diketahui. Saya mau tanya ke teman-teman nih, silakan dijawab. Nanti yang mau menjawab silakan angkat tangan dulu ya. Kira-kira kalau kita mau menyajikan data ini dengan visualisasi data tertentu, seperti apa yang bisa kita gunakan? Visualisasi data seperti apa yang tepat kita gunakan untuk menyajikan data ini secara jelas dan cepat? Silakan yang mau menjawab boleh angkat tangan. Boleh? Oke, Avani silakan boleh menjawab. Data itu mungkin bisa menggunakan diagram, bisa diagram batang atau diagram lingkaran mungkin. Ada beberapa diagram yang kamu usulkan, kayak diagram batang, diagram lingkaran begitu ya. Oke, menurut teman-teman yang lain seperti apa? Apakah setuju? Setuju? Oke. Tadi jawabannya ada dua ya. Jadi sebenarnya ada satu diagram yang lebih tepat untuk kita gunakan dalam memvisualisasikan data ini. Kira-kira yang mana teman-teman? Tadi ada dua nih. Yang mana kira-kira?
Oke, diagram batang. Oke, saya dengar mayoritas Jawa diagram batang ya. Oke, kita lihat sebenarnya kenapa sih diagram batang yang cocok untuk menyajikan data ini? Atau dari teman-teman ada pertanyaan dulu sebelum kita membahas topik selanjutnya? Silakan Avani. Izin bertanya Bu, itu kan tadi diagram batang ya. Nah, kapan sih kita menggunakan diagram batang itu dan dari segi apa kita harus menggunakan diagram batang itu dan kapan kita menggunakan diagram lingkaran seperti itu. Baik, Avani terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Kita bahas satu persatu ya. Tadi sepertinya ada beberapa poin penting yang harus kita bahas. Yang pertama, kenapa sih kita harus menggunakan diagram batang dan kenapa tadi bukan yang diagram lingkaran gitu ya. Jadi teman-teman, kita lihat di sini. Kalau dari definisi yang kita ambil dari Nelson tahun 2020 ini, kita lihat bahwa diagram batang itu cocoknya untuk data yang tipenya seperti apa teman-teman? Kategorik, oke. Jadi tadi ada kategorinya tidak ya? Ada, oke. Terus apa lagi tuh teman-teman? Ada nilainya. Nah, jadi Avani dan teman-teman yang lain, kenapa sih kita pakai diagram batang? Jadi kan kita mau menunjukkan kategori ini tuh nilainya berapa. Dan dengan visualisasi data berupa diagram batang, kita bisa membandingkan secara cepat dalam waktu yang singkat, membandingkan misalnya mana yang frekuensinya paling tinggi, mana yang frekuensinya paling rendah, begitu. Jadi kenapa tidak diagram lingkaran? Diagram lingkaran itu lebih tepat kalau kita gunakan untuk membandingkan suatu kategori itu nilainya dibandingkan keseluruhan. Kalau keseluruhan biasanya berapa persen teman-teman? 100% itu seberapa sih rasionya atau perbandingannya? Atau biasanya pakai apa kalau kita gambar diagram lingkaran? Derajat ya ukurannya. Nah itu, jadi kayak membandingkan satu dari keseluruhan. Gitu. Jadi lebih cocok yang diagram batang ya. Gitu. Oke, dari pengertian diagram batang ini sudah cukup jelas ya? Perlu diulang? Oke, kita lanjut ya. Nah, ada pertanyaan lagi teman-teman. Tadi sudah tanya, saya mau tanya lagi. Yang kedua ini, kan diagram batang kalian sudah pelajari dari SD mungkin ya? SD sudah dulu? Sudah ya. Nah, saya pengen dengar nih dari teman-teman. Kira-kira elemen dari diagram batang itu apa saja? Silakan yang mau menjawab boleh angkat tangan. Silakan, Wimala. Diagram batang setahu saya ya Bu, itu ada judulnya, judul dari diagramnya, kemudian ada sumbu X sama sumbu Y, kemudian yang di sumbu X-nya ada kategorinya, kalau di sumbu Y-nya ada nilai-nilainya, seperti itu Bu. Bagus sekali, kita beri tepuk tangan dulu untuk Heta. Oke. Dari teman-temannya ada jawaban yang berbeda atau tidak, atau ingin melengkapi juga boleh. Misalnya ada yang belum disampaikan oleh Heta. Ada? Atau sudah semua? Oke. Kita coba bandingkan dengan gambar ini teman-teman. Ini diagram batang betul ya? Betul. Kira-kira elemen apa saja yang muncul di sini? Tadi apa aja sih? Judul ya? Judul ada. Yang mana judulnya? Ini ya? Judulnya di atas. Apa lagi tadi? Sumbu X yang mendatar atau yang tegak? Yang mendatar, tentu saja. Terus yang sumbu Y yang mana? Ini ya? Oke, terus ada label-labelnya ya, baik yang sumbu X maupun sumbu Y. Sumbu X kita pakai untuk ininya ya, kelompoknya atau kategorinya. Terus habis itu ada, apalagi teman-teman? Oh, labelnya ya. Jangan lupa dikasih label, biar yang membaca diagram kalian tahu, oh ini menggambarkan kategori atau apa, begitu ya. Terus apalagi teman-teman yang belum kita bahas, batangnya ya, tentu saja batangnya harus kita kasih panggung utama nih berarti, karena dia adalah yang menunjukkan kalau dia diagram batang. Ketinggiannya itu tahu dari mana teman-teman? Sebagai frekuensinya, oke. Misalnya itu yang paling pendek berapa frekuensinya? 10, tahu dari mana teman-teman? Ini ya, sumbu Y-nya 10, jadi dia frekuensinya 10. Oke, good. Saya anggap teman-teman sudah memahami diagram batang dengan baik ya. Nah, sekarang kita lihat di Google Colab-nya masing-masing. Silakan dibuka dulu Google Colab-nya. Karena habis ini kita akan praktik untuk membuat kodenya sehingga jadi satu program utuh yang bisa kalian run nanti ya. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama ini nih. Sudah pernah dengar sebelumnya Matplotlib? Belum? Ada yang sudah? Jadi untuk Matplotlib itu kita pakai untuk visualisasi data. Dan dia adalah library yang disediakan oleh Python. Jadi kita tinggal pakai saja. Sudah ada yang mengembangkan, kita tinggal panggil saja. Terutama nanti kalau di
membuat bar chart atau diagram batang, kita harus memasukkan fungsi tertentu. Nah, nanti kita lihat fungsi tertentu seperti apa. Sekarang teman-teman ketikkan dulu kode ini, ada berapa baris itu? Banyak ya? Oke. Kalian karena Python itu bekerjanya per baris, kalian ketikkan dari baris pertama sampai baris terakhir. Silakan di laptopnya masing-masing diketik dulu ya. Kalau sudah selesai, boleh di-run nanti. Silakan boleh angkat tangan yang sudah selesai. Saya cek salah satu mungkin ya. Oke. Kita lihat. Nanti ada beberapa yang muncul ya. Judulnya ada? Judul ada, terus label sumbu X-nya sudah ya. Label sumbu Y, sama apa lagi teman-teman yang muncul di situ? Oh ini ya, scale-nya ya, skalanya dari 0, 5, 10. Oke, good. Berarti sudah berhasil ya. Baik. Ada yang berbeda? Semoga tidak ya. Sudah sama semua hasilnya? Sudah ya. Oke, nah sekarang teman-teman ada tugas baru lagi. Teman-teman silakan membuat kelompok 4-5 mahasiswa. Kalau misalnya posisi kursinya kurang nyaman boleh disusun ulang, silakan kalau mau menyusun ulang. Lalu diskusikan. Tadi kan ada berapa baris gitu ya? Berapa sih tadi? Ingat nggak? 8. Oke, ada 8 baris. Nah, per baris itu silakan teman-teman diskusikan fungsinya untuk apa. Terus penjelasannya seperti apa. Teman-teman boleh mencatat hasil diskusinya di buku masing-masing atau kalau di Python kan bisa kasih komentar ya. Kalian tulis aja di komentar per barisnya. Gitu ya. Oke? Silakan bisa didiskusikan dulu di kelompok masing-masing. Silakan nanti bisa mengangkat tangan. Satu orang saja dari perwakilan kelompok yang bersedia nanti bisa maju lalu menyampaikan ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain bisa menanggapi. Silakan, mau kelompok siapa? Boleh angkat tangan perwakilannya. Oke, silakan. Mau siapa? Saya. Oke, Muti, silakan. Oke, silakan. Kalau device yang mau dibawa boleh ya, biar ingat lain mana yang mau dibahas. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muti Bilbina dan teman saya Femi Nur Maulida. Di sini kami akan menjelaskan mengenai salah satu yang ada di dalam Python-nya itu, yaitu pada bagian plt.title diagram batang. Di situ menampilkan terkait judul dari grafik yang dibuat, yaitu diagram batang tersebut. Seperti itu. Kurang lebihnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus dulu teman-teman. Jadi kurang lebih setiap barisnya tuh punya fungsi sendiri-sendiri ya teman-teman, berbeda juga pasti. Contohnya yang pertama ini kita punya satu perintah untuk mengimpor library. Tadi apa namanya library-nya? Matplotlib. Oke, betul sekali. Terus habis itu kita masuk ke membuat listnya. Listnya yang pertama tadi ada apa? Kategori ya. List yang kedua frekuensi. Jadi dua baris ini kita lagi membuat list ceritanya ya. Jadi listnya itu yang satu untuk kategorinya, yang satu untuk nilai dari setiap si kategori itu. Pasti berpasangan ya. Elemen pertama berpasangan dengan elemen ke satu juga gitu ya. Jadi harus sesuai naruhnya. Kalau misalnya salah naruh, kira-kira salah alamat nggak teman-teman? Iya, jadi harus tepat ya. Oke, selanjutnya ada ini, fungsi ini, plt.bar. Kira-kira buat apa teman-teman? Tadi bikin diagram batangnya. Oke, terus habis itu tadi juga dibahas ya, ada title, ada X label sama Y label, itu masing-masing untuk memberi teksnya ya. Teksnya itu yang satu buat judul, yang satu buat label sumbu X, yang satu untuk label sumbu Y. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Dan jangan lupa terakhir ada perintah yang harus kalian tulis, yaitu plt show, biar gambarnya muncul ya. Oke, kalau gitu teman-teman, kita sudah selesai untuk pembahasan terkait visualisasi data dengan diagram batang. Jadi untuk materi hari ini sudah kita pelajari semua.
Tetapi kita sepertinya perlu menyimpulkan secara bersama-sama nih, apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira ada nggak yang mau menyampaikan topik apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silahkan. Oke, silahkan. Hari ini kita sudah belajar berkaitan dengan diagram batang yang digunakan untuk menyajikan data berupa variabel kelompok, variabel kategorik. Kemudian yang kedua kita juga belajar berkaitan dengan matplotlib, merupakan visualisasi data dengan plottingan library yang dapat digunakan untuk membuat diagram batang menggunakan Python, khususnya fungsi matplotlib plt.bar kurung buka kurung tutup. Terima kasih untuk kesimpulan yang sudah disampaikan. Yang lain setuju? Ada yang perlu ditambahkan? Setuju ya? Oke, jadi kurang lebih kita sudah belajar terkait diagram batang itu sendiri ya. Kita sudah pelajari elemen apa yang harus muncul dan kita juga sudah mengetahui bagaimana untuk menggambarkannya menggunakan satu alat baru ya teman-teman. Kita hari ini pakai matplotlib dan juga kita pakai fungsi yang ini ya, yang plt.bar. Jadi dimasukkan di situ. Jadi teman-teman sudah punya alat baru ya hari ini. Jadi biasanya pakai apa tadi? Office ya. Biasanya menggambarnya pakai Office. Jadi nanti teman-teman kan calon guru nih. Jadi nanti kalau misalnya membuat lembar kerja, membuat bahan ajar dan lain-lain, teman-teman bisa membuat diagram batangnya menggunakan alat ini juga, gitu ya. Oke. Kemudian untuk pretestnya tadi aman ya. Siap post test. Oke. Saya tampilkan dulu untuk post testnya. Baik, teman-teman, ini QR code-nya dan juga code-nya silakan bisa digunakan untuk mengerjakan post test-nya. Semoga lancar ya teman-teman, silakan bisa mengerjakan dulu. Apakah ada yang belum selesai? Sudah? Oke, kita lihat yang berada di posisi pertama adalah Sofia. Kita beri tepuk tangan untuk Sofia. Bagaimana post testnya? Seru ya, oke. Jadi lebih lancar ya, setelah kita mempelajari materinya pasti teman-teman pemahamannya juga lebih baik dan menjawab post testnya juga lebih lancar juga ya. Ada yang benar semua tadi? Yang 3 ini ya? Iya, banyak yang sudah benar semua. Oke, terima kasih. Semoga post test ini bisa membantu teman-teman juga untuk mereview materi hari ini ya. Tetapi belum selesai teman-teman, teman-teman masih punya tugas. Sebentar ya, akan saya tampilkan tugasnya. Oke, teman-teman bisa membuat kelompok dulu. Jadi nanti untuk setiap kelompok bertugas mengumpulkan data. Jadi datanya bebas teman-teman, teman-teman bisa mengumpulkan data apapun asal ada kategorinya. Jadi ada data kategoriknya. Nah nanti setiap kategori teman-teman cari frekuensinya bebas ya. Terus habis itu harus membuat visualisasi datanya dalam bentuk diagram batang menggunakan Python. Jadi khusus kita batasi pakai Python walaupun teman-teman punya alat yang lain ya. Terus yang ketiga tentu saja harus dilaporkan. Jadi laporannya nanti memuat biasa ya identitas mata kuliah, identitas anggota kelompok, lalu nanti ditulis juga teman-teman mengumpulkan data apa sih, silakan dituliskan di situ dan juga ditampilkan visualisasi datanya. Nanti untuk kode Python-nya disertakan juga ya teman-teman biar bisa saya cek juga. Lalu yang terakhir mengumpulkannya melalui Google Form. Nanti ini saya akan share, diklik aja di bagian teks Google Form itu, gitu ya. Oke, ada pertanyaan terkait tugasnya? Belum, baik. Kalau begitu nanti kelompoknya saya serahkan ke teman-teman ya, mau seperti apa pembagiannya. Kemudian jangan lupa belajar lagi, di sini referensinya saya tampilkan, nanti teman-teman bisa belajar dari referensi ini atau referensi yang lain juga dipersilahkan ya. Kemudian itu saja dari saya, apakah dari teman-teman masih ada pertanyaan? Cukup, baik. Kalau begitu kita bisa mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silakan salah satu bisa memimpin doa penutup dulu. Baik, terima kasih Mbak U, terima kasih juga teman-teman yang lain. Teman-teman, terima kasih banyak atas kehadirannya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Siang. Terima kasih.
Terima kasih kembali. Demikian video yang berisi rekaman proses pembelajaran atau perkuliahan salah satu materi dari mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu visualisasi data. Semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang penjelasan dan proses pembelajaran atau perkuliahan salah satu materi mata kuliah ini, sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi pendidik untuk dosen gelombang 1 tahun 2026. Saya juga berharap agar video ini dapat bermanfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan profesionalitas dosen yang merupakan unsur utama dalam sistem pendidikan tinggi yang memiliki peran strategis untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau Ditjendikti, Universitas Tidar, pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan, mahasiswa, serta semua pihak yang telah mendukung setiap proses dalam pelaksanaan sertifikasi pendidik untuk dosen gelombang 1 tahun 2026. Demikian saya sampaikan, terima kasih.